adalah pilihan manusia, tentukan langkahnya. Perjalanan hanyalah ikhtiar, hari esok adalah ridhonya. Ini kisah dua insan, takdir pertemukannya. Dia Habibi dengan Habibah, meniti hidup penuh cobaan. Namun imannya telah berubah, jalan hidupnya Habibi dan Habibah. Saya mau bertobat, Habibi. Saya mau ikut ke jalan kamu. Cuman saya nggak tahu caranya, Habibi. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya doaku terkabul. Rumah ini benar-benar sudah menjadi tempat maksiat. Iya. Kita tidak boleh tinggal diam. Bisa-bisa desa kita kena bala. Hendra! Bajingan kamu, ha? Bangsat kamu! Kamu gunakan kecerdasan kamu untuk membodohi saya! Kamu jelas saya kena perangkap kamu, Hendra! Saya tidak akan lupa hal ini! Saya bisa membalas kamu walaupun saya di penjara seumur hidup! Jadi, kami harus meninggalkan rumah ini dalam waktu 1x24 jam, Pak. Ya, begitulah. Sesuai dengan surat perintah. Terus kami harus tinggal di mana, Pak? Kami nggak punya tempat tinggal lagi selain di sini. Gimana kalau lebih baik kamu mulai sekarang tinggal di sini aja. Terus kamu bisa terusin sekolah, semua biaya biar saya tanggung. Dengan kata lain, kamu jadi anak angkat saya, mau kan? Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Aku mau mengabdi sama Tuan. Aku mau jadi budak Tuan. Kamu coba cari di gudang, Gi. Hah? Di gudang? Papa naruh Al-Quran di gudang. Iya. Kalau nggak salah, Al-Quran itu kepunyaan bekas pembantu Papa. Terus ketinggalan, ya Papa nggak tahu mau taruh di mana, jadi ya Papa taruh di gudang. Papa ya? Papa ada di rumah, kirain lagi nginep di villa. Enggak, Ma. Papa lagi malas kemana-mana. Mama mabuk. Mabok. Iya, Pak. Kepala Mama agak berat. Yuk ke kamar yuk. Aduh. Kenapa, Pak? Orang apa-apa. Pak Hendra bener-bener kelewatan. Bini ngayap tiap hari, pulang pagi mabok. Kagak pernah diomelin. Gue heran gue, Mun. Memangnya orang tua angkatku kenapa, Bang? Ntar lu juga bakalan tahu, Habib. Yuk, tidur yuk. Turun. Kata Bang Midun, Pak Hendra itu orang kaya. Tapi masa beli Al-Quran doang aja kagak mau sih? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana
azan subuh. Nanti cepet-cepet salat subuh nih. Pak, tolong ya Pak, tolong jagain adik-adikku bentar aja. Adik mau sholat subuh? Iya Pak. Ya, adik sholat subuh aja dulu. Makasih ya Pak. Kenapa sumpetin aku bawa-bawa ya? Pak, Papa, bangun Pak, udah subuh, sholat. Pak, Habibi, lu ngapain ngetok-ketok kamar Pak Hendra? mau bangunin Papa Bi, soalnya sekarang udah waktunya sholat subuh. Bapak angkat lu tuh, Pak Hendra, dan istrinya juga anak-anaknya, nggak pernah ada yang sholat. Jadi percuma aja lu bangunin. Bi Mumun udah bangun, pasti mau sholat juga kan? Habibi, maaf. Bi Mumun nggak bisa sholat. Ya Habibi. Astagfirullahaladzim. Apa yang sebenarnya terjadi pada keluargaku ya Allah? Ibuku di rumah sakit, ayahku di penjara. Kenapa ya Allah? Ya Allah, kembalikanlah ibu dan ayahku seperti dulu lagi ya Allah. Habibi dan Habibah. Bu, istirahat dulu, Bu. Nih, Hasim bawa makanan. Nanti biar Hasim yang manen. Hasim, sawah yang kita panen ini dulu milik Habibi. Tapi sekarang sudah bukan miliknya lagi. Karena sudah dijual Habibi untuk kamu, Hasan dan Husin. Yang seharusnya kita mendapat uang 1 juta lebih setiap kali panen. Sekarang 100.000 untuk upah menggarap. Hasan, Husin, mau kemana kalian? Kita mau ke kota kecamatan, Bu. Sebentar lah, Ibu mau bicara. Bicara apa? Hasan, Husin, semalam Ibu mimpi buruk. Rumah kita hancur tertimbun tanah longsor. Sepertinya Ibu mendapat firasat akan terjadi sesuatu pada kita. Maksud Ibu apa? Semua warga sudah memperingati kamu melalui Ibu. Jangan rumah kita itu dijadikan tempat maksiat. Kalau sampai mereka tidak bisa mengendalikan emosi, kita bisa diusir dari kampung ini. Ah! Ibu tenang saja. Saya ke kota, Bu, mau cari preman pasar yang kuat dan jago untuk menjaga rumah kita supaya kita aman. Astagfirullahaladzim. Sampai kapan kamu mau mendengarkan Ibu? Hasan, Husin, Ibu mau kamu insaf, kamu istighfar. Hasan, Kak Husin, kasihan Ibu. Jangan disiksa terus. Diam kamu. Jangan banyak ikut campur. Terlaluan kakak. Astagfirullahaladzim, itu anak durhaka, nggak sadar-sadar. Itu rasanya lawan kakak. Ngerti? Hasim. Ayo. Hasim.
Sini nak. Asmin. Sini nak. Ibu, ibu, ibu saya mana, Pak? Tadi Ibu Ade dibawa ke ruang ICU. Ibu, ICU. Iya, Ibu Ade sempat koma. Memangnya ibu saya kenapa, Pak? Aduh, Dek, saya nggak tahu. Sebaiknya Ade tanya aja ke dokter jaga ya. Ibu, 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 ibu. Halo, Kak Bibi. Kok halo? Bukannya assalamualaikum? Asa kata-katanya panjang banget sih, bisa dihafal. Kak, Habibahnya tadi nggak masuk sekolah, jadi tempat makannya belum aku kembaliin. Kok nggak masuk lagi sih? Apa Habibah sakit? Tadi aku tanya teman-teman sekelasnya, nggak ada yang tahu. Terus aku tanya guru-guru, juga mereka nggak pada mau jawab. Kenapa ya? Kak, ikut aku yuk ke rumah teman sekolahku. Rumahnya sih komplek-kompleks ini juga. Sebentar, aku selesaiin ini dulu. Udah, itu cuman aja. Itu tugasnya Bang Midun. Ayo. Pak Mantri Air. Pak, mampir Pak makan. Terima kasih Bu, saya masih ada tugas. Mau kemana Pak Mantri Air? Biasa tugas rutin mau ke pintu air. Mampir dulu Pak makan. Ya, terima kasih Bu. Ada apa Bu Hamidah? Saya mau tanya soal anak saya yang hanyut beberapa minggu yang lalu. Bu Hamidah, yang sudah-sudah, kalau ada orang yang tenggelam atau hanyut di sungai, mayatnya pasti tersangkut di pintu air. Tapi anak ibu, Habibi, saya juga bingung, Bu. Apa tidak jadi mangsanya buaya Pak Mantri Air? Seperti yang dikatakan Hasan dan Husein? Bu Hamidah, buaya-buaya yang ada di sungai desa kita ini tidak ganas, selagi kita tidak mengganggunya. Saya sendiri sudah membuktikannya pada saat saya survei menelusuri sungai. Maksud Pak Mantri Air, Habibie anak saya masih hidup begitu Pak? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Kita berdoa saja ya Bu. Saya permisi Ibu. Kak, perutku sakit, Kak. Aku lapar, Kak. Bisa, Kakak tahu kamu lapar. Kamu belum makan. Kita cari makan dulu ya. Tapi kakak harus jual pakaian dulu. Kakak nggak punya uang lagi. Emangnya kita mau kemana lagi, Kak? Kita harus ke tempat ayah, Aziza. Kita harus kasih tahu keadaan ibu. Kenapa kita nggak pulang ke rumah dulu, Kak? Supaya
supaya kita bisa makan, mandi. Aziza, kamu diam aja. Aku lagi bingung. Kak Bibi, kenalin. Ini teman sekelasku namanya Muni. Nah, kalau itu namanya Kak Badu. Dia seumuran Kak Bibi. Gitu. Bibi, mau bilang jangan dilatihan terus. Dimainin dong. Gimana cara maininnya? Aku bingung. Kamu payah, Bibi. Sini aku ajarkan. Pertama kamu hidupkan. Kedua kamu majukan di remote. Oh, mundur. Tuh. Kalau kanan. Coba kiri. Coba. Maju. Kak Badu, papa kamu udah datang tuh. Udah, cuek aja. Pak Ustadz, orang tua kami berempat yang masih sekarat di rumah sakit membuat surat wasiat soal pembagian harta warisan. Ya, bagikan saja sesuai prosedur dalam agama Islam. Kalau soal pembagian itu, kami sudah mengerti Pak Ustadz. Ya, kalau sudah mengerti kenapa tanya saya? Kami bingung, karena ternyata dalam surat wasiat itu kami harus memberikan sebagian harta warisan untuk teman dekat Papa. Sebagai balas jasa karena telah menolong orang tua saya pada saat kesusahan. Bang, itu uang 2 miliar kita bagi rata aja. Nggak usah kita libatin temannya Papa. Karena dia bukan siapa-siapa kita, Bang. Saudara bukan, apa bukan? Ayolah, Bang. Agung, Abi, saya kakak tertua kamu. Hargai saya. Masya Allah. Kalau kalian seperti ini, bagaimana saya memberi pengarahan? Saya pergi saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya ada 20 pasang. Kalau sepasangnya Bang kasih harga 2.000, jadi Ade dapat 40.000. Pasang cuma 2.000 sih, Pak. Murah banget. Yang namanya Bang udah jatuh di lawakan, itu harganya murah. Kalau nggak percaya lu pergi aja ke Poncol. Paling mahal juga nih 3.000. Gimana? Setuju nggak? Udah, kalau Ade nggak mau, tanya tukang luak lain deh. Ya udah, Bang, nggak apa-apa. Biar aja, segitu juga nggak apa-apa. Tasnya juga ya, Pak. Tasnya Bang mahalin nih 3.000. Gimana? Jadi semuanya 43.000. Bang, Abang nggak mau kan di rumah ini terjadi perang saudara? Pertumpahan darah karena harta warisan ini. Jadi, sekarang juga kita ke bank. Kita bagi rata uang ini. Ya sudahlah, saya mengalah. Saya juga jadi bingung. Pak, Bapak itu wajib menyerahkan sebagian warisan itu untuk teman dekat orang tua Bapak, sesuai dengan wasiat. Anak kecil, jangan asal ngomong lu ya. Di mana-mana itu yang namanya harta warisan untuk keluarga, bukan untuk orang lain. Dasar goblok lu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairum wasiyatul lil walidain wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Allah berfirman, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, dan jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak atau kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa
innama ithmuh 'alal ladzina yubandilunahu innallaha sami'un 'alim. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Surat Al-Baqarah ayat 180 dan 181. Ma'ruf itu apa, Dek? Ma'ruf adalah adil dan baik. Wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal. Kamu benar, Dek. Kami harus memberikan sepertiga harta warisan orang tua kami sesuai dengan wasiatnya. Bang, apa-apaan ini? Kita kan udah sepakat mau pergi ke bank. Kok bisa berubah cuma karena anak kecil itu? Bang, biar abang kakak saya yang tertua. Kalau abang tetap bersikeras mau membagi warisan itu dengan teman dekatnya Bapak, saya bisa berbuat kasar dengan abang. Saya tetap akan menjalankan wasiat ini sampai titik darah terakhir. Karena itu kehendak Allah. Kamu mau apa, ha? Kak, kita harus pergi dari sini, Kak. Mereka pasti mau memukul kakak. Ayo. Kak, kenapa sih ibu sama ayah nggak mau berkumpul sama kita lagi? Kok kakak diam aja sih? Aziza, sekarang kamu makan aja sampai kenyang, supaya kamu nggak masuk angin. Terus malamnya kita tidur di mana, Kak? Apa kita tidur di sini? Ayo Kak, cepetan. Mereka pasti ngejar kita, ayo. Helen, demi kebenaran itu harusnya kita nggak boleh takut. Emangnya kakak berani sama orang-orang itu? Kebenaran itu datangnya dari Allah. Kalau kita membela kebenaran, pasti Allah nolongin kita kok. Allah? Allah itu siapa, Kak? Hebat bener lu bisa ngasut abang-abang gue. Siapa nama lo tadi? Habibi, Kak. Gara-gara lu, gua gagal dapat warisan. Sekarang, rasain nih. Dasar gembel. Ayo, Bang. Kak, uangnya mana, Kak? Kok nggak datang juga nolongin kakak? Siapa? Siapa tuh, Bang? Wah, kagak tahu tuh. Ada bantuan kita. Terus gimana dong? Kita kabur aja. Assalamualaikum Habibi. Waalaikumsalam.
kita. Astagfirullahaladzim, Helen. Mereka ini bukan Allah, bukan Tuhan kita. Mereka ini manusia sama seperti kita. Emangnya kamu di sekolah belum diajarin ilmu tauhid apa? Tauhid? Ilmu apaan tuh, Kak? Bang Mandor, Bang Rojak. Jadi bapak-bapak yang mengusir orang tadi? Iya, kita. Habibi, gue sama teman-teman ini semua udah mutusin pengen tetap tinggal di Jakarta. Dan gue pengen jihad di jalan Allah. Sekalian gue pengen ngajak teman-teman gue yang masih ngerampok, ngebunuh, biar mereka bertobat. Habibi, markas kita udah gue jadiin tempat ngaji. Pak, udah pulang? Gimana, Pak? Papa aman nggak? Aman dong. Karena mulut pengacara perusahaan sudah Papa sumpah dengan uang dan wanita. Terus Hanafi gimana? Ya, Hanafi akan kena vonis 12 tahun dan mulai besok dia akan masuk ke LP Cipinang. Kok bisa kena 12 tahun penjara, Pak? Iya. Karena kehebatan pengacara perusahaan tadi. Makanya Hanafi kena dakwaan baru. Dia dituduh menggelapkan uang perusahaan sebesar 5 miliar. Padahal kan uang itu Papa yang ambil. Berarti Papa nggak ada masalah dong. Kaki ayah kenapa? Habibah, kamu tidak usah khawatir soal ayah. Ayah tidak apa-apa. Justru ayah sangat khawatir sama kamu. Ayah nggak bisa bayangkan, Habibah. Bagaimana kamu bisa bertahan hidup? Juga bagaimana kamu bisa menjaga adik-adik kamu di luar? Ini ayah. Habibah beli nasi bungkus buat ayah. Kamu dapat uang dari mana, Habibah? Habibah terpaksa jual pakaian ayah. Lebih baik kamu bawa lagi nasi bungkus ini, Habibah. Kamu bisa makan sama adik-adik kamu nanti malam. Ya. Ayah sudah dapat makan di sini. Iya, ayah. Ayah, gimana hasil persidangan tadi? Kapan ayah bebas?
Dajjal mana sudah bikin lembur aing tempat pelacuran, tempat pemabukan. Buset, kamu sama aja udah merusak pemuda-pemuda desa ini. Bu Hamidah, ayo kita cepetan atuh. Nanti keburu warga ngebakar rumahnya Bu Hamidah. Memangnya kepala desa dan tokoh masyarakat di sini kemana Bu Dede? Semuanya nggak ada Ibu. Kamu Wetan yang hadiri perkawinan anaknya Pak Camat. Hasan, Husen, apa benar rumah kita mau dibakar warga? Bukan mau lagi, Bu. Tapi udah habis dibakar warga. Apa? Bener kan, Bu? Ini akibat perbuatan kalian. Warga jadi marah karena kalian sudah menodai desa ini. Ah, enak saja. Ibu teh jangan nyalain saya tuh. Warga di desa ini saja yang ortodok. Nora, kamu kan pisan. Di Jakarta mah, Bu, orang-orang teh bebas. Rumahnya dibikin tempat apa saja. Kalau kamu mau bebas, tinggal aja sana di Jakarta. Bila perlu, di Amerika kamu teh. Jangan tinggal di desa sini. Hasan! Aduh, ayo pamit Bu Hamidah. Sekarang kita mau tinggal di mana lagi coba? Mau tinggal di mana? Ibu teh sudah malu untuk tinggal di desa ini. Ah, masa bodoh. Ayo. Siapa ya? Mas. Habibi ada? Ade, ente siapa nih? Gue temennya Habibi. Oh, temennya Habibi. Hebat Habibi. Temennya yang anak pangki. Jangan banyak ngomong lu. Cepet panggil Habibi. Galak banget hidung betet. Bung, Bi, kayaknya lu benci banget sama Habibi. Emang Habibi siapa sih? Maksud gua, apa dia punya perkumpulan geng juga kayak kita? Alah, lu lihat aja ntar. Emangnya Habibi mau kita bawa kemana? Ke tempat biasa kita ngumpul. Gua mesti kasih pelajaran tuh anak sialan. Tuh Habibi dia. Kakak. Gua udah kayak Ustadz aja pakai cium tangan segala. Habibi, ikut gue yuk. Kemana, Kak? Udah, jangan banyak bacot lo. Kayaknya yang dibonceng itu Habibi, Bang. Iya benar. Kayaknya benar, Habibi. Iya benar, Habibi kayaknya benar. Jangan-jangan anak geng tengik itu culik Habibi gara-gara permasalahan tadi siang. Waduh, kalau dia berani bikin lecet guru gua mampusin geng tengik itu. Gua bikin perkedel sekalian. Iya, bikin Hah? perkedel. Dia belum tahu gua kali ya. Ya buruan. Cari taksi.
Hanafi, toleransi kami sudah cukup. Silakan kembali ke sel. Iya, iya Pak. Habibah, Kamu harus bisa jaga adik kamu baik-baik ya. Sampai ayah bebas. Habibah bingung. Ayah yakin Habibah, kamu bisa. Walaupun ayah sendiri nggak tahu caranya bagaimana kamu bisa bertahan hidup. Aziza, bangun sayang. Aziza. Kita mau pergi kemana lagi, Kak? Kenapa kita tadi di sini aja sama ayah? Aziza, ayah harus pergi sayang. Pergi jauh. Ayah mau berlayar. Jadi ayah nggak bisa bawa kalian. Kamu nggak boleh nakal. Janji sama ayah. Kamu harus nurut sama kakak kamu ya. adalah pilihan manusia, tentukan langkahnya. Perjalanan hanyalah ikhtiar, hari esok adalah ridhonya. Ini kisah dua insan, takdir pertemukannya.